Terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak, sekali lagi kami dapat bertemu ya Bapak bersama walaupun dari online ya Bapak, tapi kami percaya firman Tuhan gak akan berubah, kasih Bapak gak akan berubah walaupun kami gak bertemu secara fisik. Kami percaya satu dua orang berkumpul maka Tuhan akan hadir, walaupun kami kumpulnya online ya Bapak, tapi kami percaya setiapnya kasih Tuhan dan firman Tuhan akan tetap sampai kepada setiap kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya, biar setiap kami dapat mengerti isi dari firman ini dengan baik. Dan saya sendiri ya Tuhan dapat menyampaikan pesan dari Bapa dengan baik. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, shalom next gen, hai. Ya, sebelumnya mau perkenalan dulu mungkin ya. Ya, ini agak goyang-goyang, oke. Ya, jadi mau perkenalan dulu. Halo, nama gue Hosea. Kebetulan gue masih jomblo. Umurnya masih muda, 20 tahun. Tahun ini 21 tahun. Mungkin kalau di luar sana masih banyak kalangan jomblo juga, bisa hubungi Hosea di nomor di bawah ini ya. Ditulis kan nanti enggak ya? Oke, kebetulan gue anak psikologi. Gue anak psikologi dan udah mau lulus, lagi skripsian. Terus anak FLCC juga. Gue anak FLCC dan hari ini kebetulan dikasih kesempatan untuk memberikan pesan atau bisa dibilang sharing hari ini. Seperti yang kalian tahu, hari ini kita akan bahas famous last word. Dan part pertama ini gue mau ngebahas sesuatu, tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian masih inget gak exam? Do you guys remember about exam? Ya, ujian. Mungkin kayak yang umurannya gue pasti berapa tahun lalu ya? 3 tahun, 4 tahun lalu mungkin masih SMA, SMP. Atau mungkin teman-teman di sini juga masih SMA atau SMP atau mungkin udah kerja, masih ingat gak nih exam itu gimana rasanya? Waktu exam itu minggu-minggu ujian tuh stressful banget. Mungkin ada yang sampai enek, belajarnya sampai capek, sampai begadang-begadang, stres lah. Udah diingetin mati masih lupa. Pas ujian belajarnya A keluarnya B dan lain sebagainya. Masih ingat gimana rasanya? Gimana sakit hatinya kalau kita belajar terus gak keluar? Masih ingat dengan jelas? Ya, jadi hari ini gue mau bahas gimana cara manusia mengingat ya. Kebetulan gue anak psikologi, jadi gue mau bahas dulu gimana proses memori itu. So, how does memory work? Jadi, memori itu bisa berjalan dengan serangkaian proses. Jadi, yang pertama, sensori kita nangkap dulu, ya lu pada tahu lah ya sensornya apa aja yang kayak telinga, mata, itu sensori. Sensori kita menangkap itu, lalu masuk ke short term memory, masuk ke long term memory, dan baru masuk ke storage kita atau memori kita. Ya kira-kira prosesnya cukup panjang, tapi kalau misalkan kita omongin ini singkat banget. By the way gue sebelumnya mau ngelurusin nih, short term memory itu bukannya yang kayak, saya ingat sebentar short term memory, enggak. Short term memory itu cuma 15 detik sampai 1 menit doang. Jadi kalau misalkan orang dibilang kayaknya pemikiran gue short term memory banget, berarti lu cuma bisa mikir sama atau nginget sama 1 menit doang. Sebenarnya short term memory itu kayak gitu. Semuanya yang kalian ingat ada masuk di long term memory. Jadi long term memory ini akan masuk ke storage. Dan storage manusia ada di mana sih? Sebenarnya gue mau jelasin dulu biar makin clear nih. Jadi storage manusia itu ada di bagian lobus-lobus di bagian otak. Jadi otak kita tuh ada beberapa bagian. Kalau nggak salah 7 bagian. Gue lupa banget itu pelajaran semester awal-awal. 7 bagian, dalam satu bagiannya ada namanya otak besar. Di otak besar ini ada lobus-lobus tertentu. Dan storage kita adanya di lobus temporal. Dalam lobus temporal itu ada namanya hippocampus. Nah hippocampus ini adalah storage kita. Kayak gitu. Ya ini mungkin gue agak bahasanya agak repot ya. Agak musingin. Intinya adalah contoh laptop ini. Laptop ini punya serangkaian benda-benda di dalamnya. Ada CPU, ada storage-nya juga ya. Yang paling baru SSD yang paling cepat. Lalu ada GPU-nya untuk graphic card biar bisa bikin si informasi ini terlihat di layar. Kira-kira serangkaian proses ini
untuk mengeluarkan suatu informasi. Jadi informasi kalau misalkan mau muncul itu harus melalui serangkaian proses kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu belajar biasanya misalkan kayak belajar apa ya? Belajar sejarah kerajaan Hindu pertama, kerajaan Kutai kalau gua nggak salah ya. Kalau ya harusnya sih nggak salah. Kerajaan Kutai yang di Kalimantan. Terus lu udah inget-inget nama rajanya siapa dan lain sebagainya. Nah pas masuk ujian ternyata lupa. Tapi giliran lu cuma inget kayak siapa ya bla bla bla, nggak tahu ya temen lu kayak ngasihin gitu kayak ini Kutai yang di Kalimantan. Nah jadi semuanya bisa inget. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau ingatan itu bentuknya kayak paketan gitu. Anggaplah di sini ada kayak storage gede. Lu belajar satu hal terus taruh buku. Belajar lain-lain kan bukunya makin lama makin ketutup tuh sama yang lainnya. Waktu lu ambil lagi tuh buku, paling atas lagi dong. So yang ini, paketan ini yang akan lu inget. Nah kalau misalkan kayak di laptop, simpelnya tuh kayak, misalkan ada satu data yang udah lama gak lu pakai, terus lu pakai lagi, lu buka lagi, biasanya ada masuk di recent kan, recent items. Nah ingatan kita tuh kayak gitu juga sebenarnya. Kenapa? Menulis itu penting. Itu alasannya menulis itu penting. Menulis itu tujuannya buat kita recall, buat kita untuk bisa ingat lagi apa yang kita pelajari, ingat lagi apa yang pernah kita ambil informasinya, ingat lagi kenapa kita belajar itu dan konsepnya semuanya dan lain sebagainya. Jadi rangkaian si konsep ini, informasi ini udah dibikin paketan, terus kita tulis. Nah tulisan ini biasanya coba buat hint ke kita. That is why Tuhan juga tahu. Karena Tuhan yang desain kita, Tuhan juga tahu dengan jelas gimana cara kita mengingat. Dan makanya Tuhan menuliskan firman-Nya bukan cuma berdasarkan lisan tapi juga ada tulisannya. Itu dia, kenapa harus ada Alkitab. Mungkin pada bingung kayak, aduh kenapa Alkitab harus ditulis? Blablabla. Ya tujuan untuk itu. Biar tuh kita gak miss, biar kita gak, kayak kalau lisan bisa berubah-berubah. Tapi kalau tulisan gak akan berubah. Tulisan itu bakal tetap kayak gitu aja. Intinya memori kita akan bekerja seperti itu. Sebelumnya gue minta kalian untuk buka ayat biar Kristen. Katanya. Ya. Biar Kristen. Buka Lukas 22. Sebentar. Lukas 22 ayat yang ke Lukas 22 ayat 19. Ya. Lukas 22 ayat 19 gue bacain. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gue ulang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang gue mau garis bawahin di sini adalah peringatan ya. Maksudnya apa nih peringatan? Peringatan ini bukannya kayak warning ya, peringatan ini tapi kayak lu nggak lupa sama Tuhan. Lu tuh nggak lu tuh nggak lari dari Tuhan, lu masih inget Tuhan itu ada di situ. Kadang kita tuh bingung gitu kan, kayak aduh nih gue di dunia ngapain sih? Kok gue ngerjain ini itu nggak bisa, gue gagal ini itu, gue belajar juga nggak becus gitu kan. Terus gue apalagi banyak hal, gue biasanya anak muda mungkin abis putus cinta kayak Tuhan jahat sama gue. Terus Tuhan lupa mungkin sama gue. Tuhan itu gak ada and many things. Banyak hal yang kalian mungkin gue juga pernah ngelakuin tentang hal ini. Tapi gue mau nanya deh. Gue mau nanya. Seberapa sering sih
lu, mungkin gue juga kenalan sama Tuhan, terus seberapa sering kita ngobrol sama Tuhan, seberapa sering kita interaksi sama Tuhan, seberapa kenal sih kita sama Tuhan. Gue ada satu cerita gini. Gue punya teman yang cukup dekat, namanya Rivaldo. Gue teman sama dia dari SD, kita udah kenal banget, kenal parah. Karena gue kalau ada apa-apa gue cerita sama dia, gue kalau gue ada keluh kesah gue ke dia pun begitu. Dia kalau ada keluh kesah ke gue, terus dia kalau ada senang-senang ke gue, dia cerita sama gue. Intinya gue bisa anggap dia sahabat lah. Dan itu dari SD anyways. Jadi mungkin semoga juga setelah gue lulus kuliah gue tetap masih bisa teman sama dia dan gue gak lupa sama dia. Begitupun dia ke gue. Tapi lain cerita kalau gue ketemu sama orang random. Terus gue ngerasa kayaknya nih orang enak diajak ngobrol. Gue ngobrol lah. Contoh gue ngobrol, cuy, yuk lu main Mobile Legends ya? Main bareng lah. Yuk main bareng. Bla 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 ngobrol. Oh seru juga ternyata ngobrol bla 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 bla. Tapi cuma sebatas seru. Next game gue udah ganti. Mungkin gak kalau gue gak ingat sama dia? Mungkin aja. Karena gue gak connected sama dia. Nah ini hubungan kalian sama Tuhan. Mungkin gue juga hubungan gue sama Tuhan harus dibikin, dirangkai sebegitunya. Biar gue gak lupa sama Tuhan. Dan Tuhan juga gak lupa sama gue. Ya anyways, Tuhan sebenarnya gak pernah lupa sama lo. Semua orang pasti tahu, gak ada orang yang bisa ngeraguin ini. Tuhan itu udah ngebentuk sejarah kita dari dulu. Setiap masing-masing kita, tentunya bahkan sebelum kita lahir. Tuhan tuh udah bikin rencana yang yang lurus banget, yang keren banget. Ya, gue tahu lu pasti bosan lah dengerin ini. Dari semua pendeta pasti ngomong, dari kakak mentor pasti ngomong, dari nyokap bokap mungkin pasti ngomong. Tapi gue mau ingetin sekali lagi, rencana Tuhan tuh pasti lurus gitu loh. Maksudnya, lu tuh gak bakal di kayak, host, sini ya gue tarik lu ya. Lu jangan di situ lah, lu pindah lah, minggir. Nggak gitu konsepnya. Kalau lu ngikutin terus nih lurus, ya lu lurus aja. Biasanya justru kita yang belok, tapi kita nggak balik-balik nih. Makanya kita dilurusin. Tapi dalam diri kitanya, kita ngerasa kita malah dibelokin. Padahal itu yang lurus. Ngerti gak konsepnya? Agak bingung emang. Jalan lurus nih. Kalau lu belok, Tuhan mau balikin ke tempat lurus kan kesana lu belok dong. Jadi ya konsepnya kayak gitu. Tapi intinya lu akan tetap berjalan lurus sama Tuhan. Kayak gitu. So sebenarnya Tuhan tuh selalu ingat sama kita, selalu nyertain kita apapun keadaannya. Apapun intinya, kenapa kita kejadian kayak gini dan lain sebagainya. Itu masalah Tuhan. Karena kita percaya sama rencananya dia. Gue mau cerita gini. Gue tuh baru aja dibalikin lagi sama Tuhan ke gereja yang aktif. Maksudnya gue memang udah aktif pelayanan dulu. Sekitar 4 tahun gue aktif. Terus sampai di satu titik 2019 Juni atau Juli deh gue lupa. Youth pastor di FLCC kontak gue untuk host, lu sharing dong di FLCC. Gue takut. Karena gue takut, cabutlah gue dari tempat ini. Jadi karena gue takut, gue malah cabut dari FLCC. So, gue tidak bergereja di FLCC, tapi gue tetap gereja. Gue tetap gereja tapi di umum. Gue gak bergereja di FLCC sekitar 3 bulan kayaknya. 3 bulan, 4 bulan ada. Karena kebetulan gue punya kerjaan juga lagi banyak banget waktu itu. Gue kuliah sambil kerja. Kerjaan gue lagi banyak, terus lagi hit-hitnya, lagi enak-enaknya, lagi panas-panasnya. Lagi lagi nyangkul terus lah. Istilahnya nyangkul terus kayak wah
uang di mana-mana gitu. Jadi lagi dapat duit enak banget. Sampai satu titik Tuhan ingetin gue dengan ngancurin kerjaan itu. Jadi gue tuh kerjaannya lumayan banyak, tapi semua kerjaan itu dihancurin dari semua ya. Apa ya, agency hancur. Gue kemarin lagi bikin startup juga akhirnya gue cabut. Terus many things, tabungan gue tuh dari yang lumayan banyak, sampai gue tuh pernah di titik cuma 200.000 di tabungan gue. Dari yang tadinya ada jutaan. Maksudnya ini bukannya mau ngomongin uang ya, tapi ini mau ngomongin gimana kalau ditampol Tuhan gitu. Ditampol Tuhan kalau lu lari dan lu enggak masalahnya lupa sama Tuhan tuh kadang ada banyak jenis dan macamnya. Gue gak pernah lupa sama Tuhan, menurut gue. Menurut gue gak pernah lupa sama Tuhan. Menurut gue tetap ke gereja kok. Menurut gue masih baca Alkitab. Menurut gue masih doa. Tapi gue lupa satu hal. Lupa apa? Lupa perintah Tuhan kalau Tuhan tuh suruh gue sharing juga di sini. Waktu gue lari dari disuruhnya gue sharing itu, hancurnya sih mohon maaf nih gue gak mau lagi sih. Sampai di titik gue sampai ya kayak sekarang akhirnya gue cuma kuliah, mengandalkan uang jajan yang biasanya dikasihnya juga dari bokap yang maksudnya puji Tuhan gue masih dapat uang jajan tapi bukan yang kayak berlebih dan gue bisa nyari sendiri tadinya sampai di titik gue cuma mengandalkan itu. Padahal tadinya gue bisa dapat uang di luar itu. Gue nge-MC, gue ada macam-macam lah pokoknya gue ada beberapa tempat yang emang gue bisa dapat uang sampai di titik ya benar-benar nggak dapat apa-apa gitu. Gue nggak habis pikir waktu itu sampai gue doa. Gue tuh cuma bisa minta maaf sama Tuhan kayak soalnya pas lagi itu hit ke gue langsung tahu ini salah gue gitu. Gue sesadar itu, gue sepeka itu kalau itu salah gue. Sampai gue akhirnya baru berasa ternyata selama gue enggak bareng-bareng sama Tuhan, walaupun gue merasa waktu itu gue tetap ingat sama Tuhan, gue merasa gue tetap bareng-bareng sama Tuhan, orang gue masih doa kok, orang gue masih nyembah kok, orang gue masih ngelakuin semuanya. Gue masih ibadah, gue masih doa. Tapi kenapa Tuhan ngasih kayak gini sih? Gue tahu waktu itu, gue salah. Gue sampai bilang Tuhan gue tahu gue salah. Gue tahu tapi masa segitunya sih sampai hancurnya semuanya gitu. Kayak kalau misalkan satu ya udah dan lain sebagainya. Tapi kebetulan gue tuh tiap malam emang akan refleksiin keseharian gue. Jadi gue tiap malam sebelum doa gue akan kayak nge-replay kehidupan gue gimana dan lain sebagainya. Waktu gue refleksiin diri gue sadar gue tuh orangnya sebatu itu. Mungkin kalau Tuhan cuma ngancurinnya satu bisnis, gue akan cari bisnis yang lain. Kalau Tuhan cuma ngambil duit gue masih punya bisnis, mungkin gue akan cari. Kalau pekerjaan gue gak dihancurin semua, mungkin gue masih punya modal, gue masih akan bikin bisnis baru. Intinya kayak gitu lah. Gue sebatu itu untuk akan mencari cara baru. Dan Tuhan tahu itu. Dan akhirnya ya yang dilihat sekarang, Tuhan ngancurin semuanya dengan tujuan ayo sini lo balik. Dan Tuhan tuh tahu gimana cara untuk nanganin gue karena gue batu. So untuk kalian di luar sana yang ya biasanya orang batu gak akan ngerasa sih. Gue setelah gue ditampol sama Tuhan aja makanya gue baru ngerasa gue batu. Ya sampai intinya gue sekarang ngerasa gue batu dan Tuhan, puji Tuhan gue masih diselamatin sama Tuhan. Masih dibalikin ke tempatnya dan ya here I am. Gue di sini dan akhirnya gue sharing, menerima tawaran dari Youth Pastor FLCC ya Bapak CMD. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan ini ya sehingga saya bisa di sini. Jadi sebelum gue tutup gue akan ada satu cerita.
Oke, namanya siapa ya? Biar enak. Anggaplah Bob lah, namanya Bob. Bob. So si Bob ini anak lulusan baru, anak baru lulus maksudnya, anak lulusan baru. Anak baru lulus, dia baru lulus kampus, terus dia dapat pekerjaan. Dan di tahun selanjutnya, dia tuh langsung akan dapat kenaikan gaji. Dengan cara dia tuh harus hadirin meeting dan dia presentasiin ke klien. So itu hari, nih misalkan ini hari ini ya, hari ini si Bob tuh udah pengen pulang kerja udah senang banget deh. Aduh besok nih gue harus siap-siapin presentasi yang bagus nih. Oke, gue pulang sampai rumah, gue tidur cepet. Terus gue bakal pasang alarm besok, gue datang pagi-pagi, gue persiapinnya dengan baik. Gue mau sarapan dulu biar gue enak nanti presentasinya. Gue mau bikin ini semua jadi pokoknya environment-nya enak banget lah untuk gue ngelakuin presentasi. So ini yang dipikiran Bob. Dia udah ngerangkai semuanya, dia udah ngerangkai rencananya dengan baik dan masuklah di malamnya. Waktu malam dia udah mau tidur cepet, tiba-tiba di sebelah kamarnya dia ada tok 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 gitu. Tok 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 tok. Ternyata lagi ada yang ngebangun di sebelah kamarnya dia. Jadi itu berisik banget dan dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia bilang ya udahlah, gue pasang alarm aja di pagi-pagi. Dia pasang alarm pagi-pagi, which itu jam 7. Dia pasang alarm jam 7. Ternyata dia nggak bangun. Dia kebangun jam 8, padahal dia harus kantor jam 9. Dia bilang, aduh udah nih mood gue udah gak enak banget nih. Pokoknya gue harus ngopi, gue harus makan yang enak, bikin mood gue bagus. Oke, gue bakal mandi cepet terus gue jalan. Pas dia jalan, dia drive thru. Pas dia drive thru, dia ambil tuh kopinya, dia ambil makanannya. Ternyata makanannya tumpah. Tuh makanan tumpah, tuh kopi tumpah. Dia udah bete banget sepanjang hari itu. Akhirnya dia harus pulang lagi untuk ganti baju dan langsung ya bodo amat deh, gue mau presentasi. Pas dia presentasi, ternyata dia udah telat. Dan akhirnya dia langsung dipecat hari itu juga karena presentasi itu sangat penting untuk perusahaan tersebut. Akhirnya dia dipecat, dia dikasih pesangon karena dia dipecat, dia pulang, dia sedih. Sampai rumah, dia luntang-lantung, bingung harus ngapain karena habis dipecat. Akhirnya si Bob, udahlah gue nonton TV deh, gue nonton berita. Nonton berita, berita pertama, pagi tadi terjadi kecelakaan di arah dia tempat kerja. Which kalau Bob gak terlambat, mungkin ada kemungkinan dia yang kena kecelakaan itu. Karena kecelakaannya gede banget, bukan kecelakaan beruntun mobil, tapi tahu gak sih yang bangunan itu, yang buat naik-naik tangga, yang buat lagi ada bangunan, rangkaian-rangkaiannya, nah itu roboh. Jadi beberapa mobil yang kena dan akhirnya ada korban jiwa dan harus meninggal. Next, ada berita tentang corona. Ternyata corona itu bisa menyebar lewat sentuhan tangan, lewat droplet dan lain sebagainya. Dan suspeknya adalah salah satu pegawai di fast food yang tadi dia drive thru. Itu udah kedua. Dan ketiga, ternyata perusahaannya dia secara ya terpaksa harus merumahkan beberapa karyawannya, bahkan sangat banyak karyawannya tanpa ada pesangon dan hanya dirumahkan. So kalau lu lihat dari cerita Bob ini dan mungkin cerita gue, percaya rencana Tuhan itu indah. Tuhan gak pernah lupa sama lu. Tapi kadang kita yang lupa sama Tuhan. Kadang kita merasa ingat kok sama Tuhan. Kadang kita
bilang, Tuhan gue masih doa, ya nggak lupa lah. Walaupun gue bolong-bolong dikit baca Alkitabnya. Atau mungkin Tuhan gue baca Alkitab kok, gue doa ke gereja juga, ya udahlah nggak pelayanan nggak usah. Kenapa sih? Kadang bentuk dari lupa Tuhan itu beda-beda dari setiap orang. Kadang setiap manusia, bahkan mungkin gue sendiri masih ada skipnya. Lupa Tuhan itu di mana? So sebelum kita doa, ada satu pertanyaan buat lo. Dan buat gue juga sebenarnya. Kalau selama ini kita lupa sama Tuhan, so what if God forgets us? Gimana kita ke depannya kalau sampai Tuhan yang lupa sama kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak. Kami belajar, terkadang kami pikir kami sayang sama Tuhan. Terkadang kami pikir kami ingat sama Tuhan. Terkadang kami pikir kami dekat sama Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, mungkin itu bukan yang Tuhan mau. Mungkin kami kadang ngelihat kesempatan yang kami pikir itu dari Tuhan, tapi ternyata itu bukan. Mungkin kadang kita pikir Tuhan mau kita melakukan sesuatu, tapi ternyata itu bukan. Tuhan, buat kami selalu ingat sama Tuhan. Buat kami bukan cuma ingat kebaikannya Tuhan, tapi penyertaan Tuhan setiap harinya. Tuhan, buat kami ingat bukan cuma berkat-berkat setiap hari, tapi buat kami ingat Tuhan. Tuhan itu sendiri. Biar kami akan selalu mengingat Tuhan setiap detiknya dalam hidup kami, agar kami dapat melakukan seluruh hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk kami lagi. Tuhan, kami percaya biar kami dapat lebih mengerti isi hati Tuhan, kami perlu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan, kami mau dekat sama Tuhan. Tuhan, kami gak mau kayak orang yang cuma kenal terus ya udah lupa aja gitu sama Tuhan kalau kita gak butuh. Tapi kami mau menjadi sahabatnya Tuhan, kami mau lebih dekat lagi, kami mau intim sama Tuhan. Tuhan, ajar kami bagaimana caranya biar kami bisa intim. Biar setiap kami dapat lebih erat lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan Tuhan tolong peluk kami, gandeng kami agar kami dapat terus bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar setiap kami bisa menjadi Daud yang selalu disayang sama Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan selalu Tuhan atas kami. Dan Tuhan gak pernah lupa sedetik pun akan kami. Maka Tuhan, ajar kami sekali lagi ya Tuhan. Biar kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi dan selalu ingat akan hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang selalu bersama kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari teman-teman Next Gen kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus hari ini. Saya undang untuk teman-teman Next Gen semua untuk bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan.
Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang telah mengorbankan nyawamu bagi kami 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini Engkau hadir menjamah kami. Menjamah teman-teman Next Gen di tempat ini. Mari jamah kami Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau. Pakai Next Gen Tuhan. Pakai kami. Terima kasih Tuhan. Pakai Next Gen untuk Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Mari pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami, generasi muda, generasi Next Gen. Mari pakai kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan kepadamu. Dan Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk krisis yang terjadi di bangsa kami. Kesulitan yang terjadi di bangsa kami. Tuhan tolong. Engkau yang campur tangan Tuhan. Engkau yang turut bekerja Tuhan. Mari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai bangsa kami melewati kesulitan ini Tuhan. Sehingga tidak ada krisis Tuhan terjadi atas bangsa kami. Mari Tuhan pagari bangsa kami. Sayangi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk senior pastor kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pengurapan Tuhan juga turun ke senior pastor dan associate pastor. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Semua leaders yang ada di Next Gen, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan pengurapan-Mu dahsyat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Mari Next Gen angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis oleh Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Thank you for joining us today. Terima kasih juga buat Hosea yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, kalian boleh banget loh ajak teman-teman dan saudara-saudara kalian yang lain untuk ikut dalam ibadah Next Gen online service ini. Dan jangan lupa untuk share video ke teman-teman kalian juga supaya mereka juga bisa menonton video ini dan diberkati dengan firman Tuhan. Kalau gitu, see you next week and God bless you.